Shalom. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan ya. Kita kembali bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami bersyukur di mana Tuhan telah menolong memberkati kami, sehingga pada saat ini kami boleh kembali ke sekolah ini dan akan belajar. Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal pertengahan, kiranya dapat berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak. Denis? Baik. Gracia Angel? Hadir. Joko? Hadir. Juanita? Ya, semua hadir pada hari ini, puji Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelumnya, di sini Bapak mengajukan pertanyaan. Ya, silakan dijawab. Apa yang bisa kita lakukan untuk merawat alam setiap hari? Siapa? Ya, silakan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jawabannya baik sekali ya. Tepuk tangan untuk Deluna. Ya, dari pertanyaan yang Bapak ajukan tadi, ya, kira-kira pelajaran kita hari ini tentang apa? Silakan. Silakan Putra. Melestarikan alam. Ya, ada hubungannya dengan tadi ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kita akan belajar tentang pelestarian alam menurut ajaran Kristen. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Putra. Tepuk tangan untuk Putra. Ya. Oke, baik. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, ada dua. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami pentingnya pelestarian lingkungan dalam perspektif Kristiani. Kita akan belajar peran Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Roh Kudus itu apa? Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal Tuhan atau Allah bersama dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus berfungsi untuk membimbing, menguatkan, dan memberi karunia kepada orang Kristen. Selanjutnya, contoh dalam Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuperkatakan kepadamu. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, ini menggarisbawahi tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Kemudian, apa tanggung jawab orang Kristen? Ya, yang pertama, kita menghargai ciptaan Tuhan. Ya, ini memahami bahwa merawat lingkungan adalah bagian dari penghargaan terhadap ciptaan Tuhan, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Ya, jadi ingat bahwa kita ini punya tugas untuk merawat lingkungan kita. Itu merupakan sikap bagaimana kita menghargai ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kita. Ya, tindakan konkret. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama yaitu mengurangi sampah. Nah, ini yang disampaikan oleh
teman kalian Deluna tadi kan, jangan buang sampah sembarangan ya. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mempraktikkan daur ulang. Kemudian apa? Penanaman pohon ya, jangan hanya ditebang tetapi tidak ada penanaman kembali ya. Kita perlu menanam pohon ya, berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon untuk mengurangi emisi karbon dan memperbaiki kualitas udara ya. Nah, di sini Bapak tampilkan gambar apa? Hutan ya, hutan. Kemudian di sini apa? Ini gambar pencemaran air. Kemudian ini gambarnya, pencemaran tanah. Nah, ini banyak orang-orang membuang sampah sembarangan. Ya, ini sampah berserakan di tanah ya. Kemudian ini ada pencemaran udara. Di dalam kegiatan diskusi yang pertama ya, kalian berdiskusi tentang proyek pelestarian lingkungan, apa yang kalian akan buat. Nah, kemudian proyek ini ya sangat sederhana sekali, yaitu membuat poster ya. Namun pada hari ini, pada pembelajaran kita hari ini, kalian merencanakan. Yang pertama, kalian menentukan judul poster ya. Judul posternya apa? Yang ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, pesan utamanya. Kalau kita buat poster kan ada pesan yang ingin kalian sampaikan di dalamnya. Paham ya? Kita akan bagi dalam 3 kelompok. Ya, 3 kelompok diskusi. Yang pertama, kelompok 1 ya, perhatikan, Denis, Gracia, dan Joko. Nanti kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2, Juanita, Nori, dan Putra di tengah. Ya, di tengah. Kemudian kelompok 3, Deluna, Supritina, dan Stefani. Ya, sebelah kirinya Bapak. Paham ya? Oke, silakan langsung bentuk kelompoknya. Silakan. Ya, baik. Kita sudah bagi kelompok ya. Jadi Bapak akan membagi LKPD ya, lembar kerja peserta didik untuk kegiatan diskusi dan merencanakan proyek ya. Ini ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Itu ada lembar diskusi, nanti setelah itu kegiatan perencanaan proyeknya ya. Ya, silakan Putra. Ya, silakan bantu temannya ya. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk dalam presentasi hasil diskusi kalian, apa yang sudah kalian kerjakan, dan kegiatan untuk merencanakan proyek, ya, yaitu tentang proyek pembuatan poster, ya. Jadi nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Silakan kelompok 1. Depan, hadap ke teman. Apa peran utama Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya menurut Alkitab? Roh Kudus memberikan kekuatan, bimbingan,
dan pengetahuan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dia memotivasi kita untuk melakukan perbuatan baik dan membantu kita dalam membuat keputusan yang benar. Kelompok kami merencanakan pembuatan poster dengan judul Pelestarian Alam sebagai Tanggung Jawab Iman. Pesan utama sebagai orang Kristen, menjaga alam adalah tanggung jawab iman. Kita akan mendengar hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ceritakan pengalaman pribadi atau orang lain yang menggambarkan peran Roh Kudus dalam mendorong tindakan pelestarian lingkungan. Beberapa contoh peran Roh Kudus menurut Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 memberi kekuatan untuk bersaksi. Yohanes pasal 14 ayat 26 mengajarkan dan mengingatkan kita tentang ajaran Yesus. Kelompok kami merencanakan pembuatan poster dengan judul Kasih Terhadap Ciptaan Tuhan. Dan juga pesan utamanya adalah kasih yang kita terima dari Tuhan harus tercermin dalam kasih kita terhadap ciptaannya, termasuk lingkungan yang harus kita rawat dan jaga bersama. Dari hasil kelompok 3, adakah yang ingin menanggapi? Kelompok kami, Pak. Silakan. Dari hasil diskusi kami, tadi kelompok 3 menjelaskan tentang kekuatan hidup bersaksi. Di manakah ayat Alkitabnya? Ayat Alkitab tersebut terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 memberi kekuatan untuk bersaksi. Ya, baik. Sudah paham ya? Sampaikan. Ya, baik. Ya, sekali lagi terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ya, baik. Hari ini kita sudah belajar ya. Jadi, adakah yang ingin memberi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Silakan. Saya, Pak. Silakan, Putra. Pada hari ini saya belajar bahwa Roh Kudus memberikan dorongan untuk melakukan tindakan nyata seperti menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah. Ya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Putra. Ya, silakan duduk. Ya, kita akan simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, Roh Kudus sebagai bagian dari Tritunggal Allah membimbing umat Kristen dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pelestarian lingkungan, Roh Kudus memberi dorongan untuk melakukan tindakan nyata seperti mengurangi sampah dan merawat alam. Ini menjadi wujud karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, ya, di mana umat Kristen dipanggil untuk menjaga hubungan yang baik tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan ciptaannya. Pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dari kehidupan iman yang dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Pada bagian mana yang menyenangkan? Saya, Pak. Silakan. Saya senang karena hari ini bisa bekerja sama dengan kelompok. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Nori. Ya, Nori senang hari ini karena bisa bekerja sama di dalam kelompok. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dalam pembelajaran hari ini. Bapak minta Nori boleh pimpin kita di dalam doa penutup. Silakan maju ke depan. Ya, berdoa untuk kita. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu hingga kami berkumpul sekolah ini belajar bersama ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami belajar dari awal hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita keluar dari kelas ini, untuk pertemuan berikutnya, persiapkan bahan-bahannya untuk kalian mengerjakan poster, ya, supaya dalam pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan baik. Demikian dapat Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.